Baik, selama 2 kali pertemuan yang minggu lalu tidak ada Bante ya. Tentu di dalam latihan meditasi kita, baik yang sudah rutin atau yang pemula, itu pasti akan mengalami satu masa di mana pikiran sangat sulit untuk dijinakkan. Artinya apa? Bahwa pikiran tidak mau disuruh berdiam pada objek. Kalau permasalahannya seperti ini, tentu akan sangat sulit sekali bagi kita untuk membuatnya jadi tenang. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Tentu bagaimanapun kita harus berjuang dengan menumbuh kembangkan semangat yang lebih besar. Karena bagaimanapun kita tidak bisa membiarkan pikiran kita tidak terkendali. Bahwa satu hal yang paling berbahaya dalam hidup seseorang itu ketika dia tidak mampu mengendalikan pikirannya. Dan tidak ada satu hal yang lebih bermakna dan bermanfaat jikalau seseorang memiliki pikiran yang terkendali dan terlatih. Jadi ini merupakan tugas kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Maka apapun objek yang kita ambil, yang kita gunakan di dalam praktik meditasi samatha kita, samatha bhavana, itu pada intinya hanya satu, yaitu untuk membuat pikiran jadi tenang, untuk membuat pikiran jadi diam, ya, tidak berkelana dari satu objek ke objek lain. Itu adalah inti daripada praktik samatha. Jadi artinya kalau kita sudah mahir mengembangkan pikiran kita pada objek, ketika di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya namanya hidup itu tidak selalu berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Kadang-kadang mulus, ya. Kadang-kadang apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, semua bisa sejalan dengan diri kita. Itu artinya karma baik kita masih mendukung akan hal itu. Tetapi kondisinya tidak selalu seperti itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita memiliki timbunan jasa kebajikan yang masing-masing terbatas, masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang mengharapkan apapun bisa terkabul. Ada orang yang artinya hidupnya itu lancar-lancar saja. Tetapi bagaimana halnya kalau tidak baik-baik saja, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Bagaimana halnya kalau tidak lancar-lancar saja? Tentu ini akan menjadi satu hal yang menyebabkan kita bisa stres dalam hidup ini. Maka disinilah pentingnya pengendalian pikiran itu. Disinilah pentingnya daripada latihan meditasi itu sendiri. Ketika kondisi tidak baik-baik saja, kita bisa membuat pikiran itu baik-baik saja. Artinya apa? Bahwa segala hal yang terjadi di luar daripada kontrol kita, yang berada di luar daripada kendali kita, kita memang tidak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan intern diri kita, yang berhubungan dengan jasmani dan pikiran,
itu adalah kapasitas kita untuk mengendalikan, kapasitas kita untuk menjaga. Apapun gejolak yang ada di luar daripada diri kita, objek luar, itu sesuatu hal yang sangat sulit untuk bisa kita kendalikan. Artinya bahkan sanak keluarga kita sendiri belum tentu nurut dengan diri kita. Tetapi kalau pikiran yang dilatih, ya, pikiran yang bisa dikendalikan, ya, ini yang akan menjadikan kita tidak menderita ketika segala hal yang berada di luar diri kita itu tidak sejalan dengan keinginan kita. Kita tidak akan dibuat kecewa ketika apa yang kita inginkan tidak terkabul. Kenapa? Karena kita memiliki pikiran yang sudah terlatih, memahami bahwa ya begitulah kondisi kehidupan, kondisi dunia yang tidak luput dari suka dan duka. Memahami bahwa segala sesuatu itu sifatnya sementara, tidak kekal adanya, tidak ada diri yang abadi yang kekal. Seiring dengan perkembangan kemajuan daripada pelatihan pikiran kita, maka hidup itu ya akan menjadi hidup yang penuh dengan berkah, penuh dengan manfaat, penuh dengan kebahagiaan. Ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang membedakan ya, orang-orang yang tekun berlatih dan yang tidak. Karena namanya gejolak kehidupan, itu kita tidak bisa prediksi kapan dia muncul, kapan dia lenyap, kapan dia hilang. Kita nggak bisa prediksi. Karena kita bukan orang yang sudah mencapai kesempurnaan seperti halnya para arahat. Kita masih menjadi orang yang dalam berlatih. Ya, jadi artinya mau tidak mau kita harus melakukan itu kalau ingin hidup ini bahagia. Ya, sebagai seorang Buddhis, kita diberikan sepenuhnya ya, hak dan wewenang terhadap hidup kita, kita mau seperti apa. Tetapi ya, di luar daripada segitu besarnya ya, kebebasan yang diberikan kepada kita, kita juga harus siap dengan segala konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Ini permasalahannya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam hidup kita ya, disuruh artinya melakukan sesuatu kita tidak mau. Tetapi ketika konsekuensi dari tindakan yang kita lakukan itu muncul, terjadi pada diri kita, kita mengeluh, kita tidak terima. Padahal ya, segala sesuatu itu tidak lepas dari perbuatan kita masing-masing, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi samatha bhavana, meditasi yang mengacu kepada pencapaian ketenangan, itu adalah satu hal yang mesti kita terus kembangkan, satu hal yang terus kita harus tingkatkan dalam diri kita masing-masing. Karena bagaimanapun sebagai perumah tangga di dalam keseharian ini ya banyak sekali hal yang harus kita hadapi. Berbeda halnya kadang-kadang kalau kita berada di lingkungan wihara. Tetapi itu pun tidak menjamin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bahkan orang yang sudah berlatih tinggal di tengah hutan yang sepi sunyi pun belum tentu batinnya bisa tenang. Ini Somdet Sanggaraja yang ke-19 pernah berkata, bagaimana cara kita sebagai seorang praktisi meditasi mampu ya membuat ya, kehidupan kita yang penuh dengan hiruk pikuknya ya, kota-kota besar. Tetapi bagaimana caranya agar kita mampu membuat pikiran kita itu sunyi seperti di dalam hutan. Artinya apa? Walaupun kita berada di dalam suasana lingkungan yang penuh dengan hiruk pikuk, hingar-bigarnya satu kehidupan di dalam kota-kota besar, tapi kita masih tetap bisa membuat batin dan pikiran kita tenang, damai.
ini satu hal yang tidak gampang. Artinya kalau mungkin kita tinggal di hutan, sunyi, kondisinya sangat mendukung, ya, itu mungkin akan lebih mudah. Tetapi bisa jadi ya, walaupun kita tinggal di tempat yang sunyi, yang tenang, tapi pikiran belum tentu bisa ikut damai dan tenang. Bisa saja tinggal di hutan, ya, di pedesaan, di tempat-tempat yang terpencil, ya, tapi pikirannya sama seperti ketika hidup di tengah kota. Ya, maka artinya ketika kita mampu melatih diri kita, ketika kita berada di keramaian ibu kota besar dan batin kita bisa tenang, ya, itu satu hal yang sangat luar biasa yang belum tentu artinya orang yang tinggal di tempat yang sunyi pun bisa lakukan itu. Nah, jadi kita semua harus bersyukur kita masih punya, ya, jasmani yang sehat, ya, kemudian prasarana dan sarana, artinya tempat untuk berlatih ada. Ini harus kita syukuri karena tidak semua orang memiliki itu. Kadang-kadang mau berlatih enggak ada tempat, ya, mau berlatih kadang fisik tidak mendukung, mau berlatih ada saja halangan. Artinya kalau semangat yang kita miliki tidak cukup kuat, maka sangat sulit untuk membuat diri ini menjadi orang yang punya komitmen di dalam berlatih, ya. Kalau sudah artinya malas muncul, ya susah. Maka saya katakan tadi, seseorang dalam pengembangan samatha, apapun objek yang mereka ambil dari 40 objek itu, intinya cuma satu, adalah membuat pikiran itu bisa tenang dari rintangan batin yang jumlahnya 5, yang kamacanda, ya, biapada, dinamida, ya, udak, caku, kuca, dan wicikica, nafsu keinginan indriawi, ya, itikat yang tidak baik, kemalasan dan kelambanan, ya, kekhawatiran dan kecemasan, serta keraguan-raguan. Tugas kita kalau mengembangkan samatha yaitu untuk menyingkirkan pikiran agar tidak digrogoti oleh 5 hal itu. Kalau sudah bisa lari, ya, dari semua rintangan-rintangan ini, pikiran pasti akan tenang. Ketika pikiran sudah tenang, barulah kita punya kapasitas yang cukup untuk mengembangkan vipassana bhavana, agar supaya pandangan terang, kebijaksanaan itu bisa muncul. Dan namanya kebijaksanaan, ya, dia secara pelan-pelan kalau dilatih, dia akan semakin berkembang. Maka tidak heran kalau kita melihat di dalam sutta-sutta di zaman Sang Buddha itu hanya mendengar satu patah, 2 patah kata Sang Buddha, dia langsung mencapai kesucian. Ini kenapa bisa terjadi, Bante? Tentu jawabannya tidak lepas daripada pasti orang-orang ini memiliki timbunan karma baik di masa lampau dan mereka sudah melatih diri di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Jadi ketika chemistry-nya nyambung, ya berhasil. Jadi sama halnya dengan diri kita ini. Kita ini sudah, ya, mengalami kelahiran berulang-ulang dan berulang kali, tak terhingga jumlahnya. Dan kebiasaan dan karakter yang kita miliki, yang kita bawa dalam hidup ini, bukan satu hal yang sifatnya hanya saat ini. Maka kenapa sih begitu sulit untuk merubah pola pikir karakter seseorang? Karena apa? Karena dia sudah menimbun, sudah melakukan itu menjadi kebiasaan dia, bukan hanya kelahiran ini, tetapi dari kelahiran-kelahiran sebelumnya juga seperti itu. Jadi sangat sulit Bapak Ibu saudara-saudara sekalian kalau kita tidak melatihnya. Ya, jangankan tidak melatih saja susah. Apalagi kita tidak melatih, apalagi kita membiarkan pikiran ini begitu saja, tidak kita urus, tidak kita latih, maka akan semakin sulit. Dan usia kita itu semakin bertambah dan kemampuan
pencerapan kita, pemahaman kita, pengetahuan kita, kemampuan mengingat kita, itu semakin bertambahnya usia. Kalau sudah pada puncak perkembangan dewasa kita menurun. Mungkin kalau masih anak-anak berkembang, tapi sudah sampai pada puncaknya, ya, seiring dengan matinya sel semakin banyak dibanding dengan sel yang tumbuh, secara otomatis kemampuan pencerapan kita, pengetahuan kita itu akan semakin menurun. Maka kenapa tidak bisa dipungkiri kalau sudah tua jadi pikun dan sebagainya, karena memang faktor fisik kita sudah enggak mendukung. Jadi inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pentingnya membangkitkan sebuah semangat di dalam melatih diri. Kalau tidak ada semangat, jangankan untuk melatih meditasi, bahkan mau bangun dari tempat tidur aja kadang susah. Ya, jadi semangat ini, maka kenapa di dalam Pancabala, ya, itu salah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Ada namanya Wirya Bala. Ya, selain Sadabala, Wirya Bala, ya, ada Wirya Bala, ya. Kemudian ada Sati Bala, Samadhi Bala, dan Panya Bala. Kekuatan keyakinan, ya, kekuatan semangat, kekuatan perhatian, ya, kekuatan konsentrasi, dan kekuatan kebijaksanaan. Jadi semangat ini, ya, kita sangat butuhkan untuk kemajuan spiritual kita. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, mau di luar daripada apa yang sudah Bante sampaikan pun boleh ditanyakan, jika memang berhubungan dengan kemajuan praktik meditasi kita. Ya, memang setelah artinya keluar wasa, ya aktivitas Bantenya akan banyak keluar kota. Nanti hari Kamis saya berangkat ke Jakarta, ada rapat pimpinan Sagin, kemudian ada Katina bersama di Jakarta tanggal 5 baru balik. Ya, jadi mungkin hari Kamis nanti enggak ketemu, ya pesawat siang. Jadi tapi ada Bante-Bante yang lain nanti yang akan isi. Jadi saya berharap, ya artinya kita bagaimana caranya agar tidak begitu terlalu tergantung dengan para Bante dalam hal berlatih. Jadi artinya ketika memang jadwal latihan meditasi kita Selasa Kamis, ya gimana caranya kita bisa datang untuk berlatih walaupun Bante tidak ada, ya kita bisa duduk bersama-sama meditasi. Karena tidak harus juga selalu dalam sesi meditasi ada teorinya, karena kita secara umum rata-rata sudah mengetahui dan sudah paham teori meditasi. Dan kalau memang artinya belum cukup paham dan belum cukup dari apa yang didengar dari para Bantenya sampaikan, kita masih bisa membaca buku dan sekarang sudah sangat gampang untuk itu. Jadi bukan satu hal yang sulit jikalau kita memang punya satu inisiatif, jikalau kita memang punya kemauan, ya apapun kita bisa pelajari, ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Langsung aja. Ya. Praktik Dhamma itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya apa? Bahwa kemampuan dan kesiapan dari masing-masing individu dalam praktik itu berbeda-beda. Artinya ketika kesempatan berdana ada, ya kita kembangkan, kita lakukan dana itu. Ketika artinya dalam keseharian kalau berhubungan dengan sila, itu mau enggak mau kita tiap hari harus menjaganya. Kalau namanya sila itu kan berhubungan dengan tingkah laku dan ucapan kita.
Dan penting sekali untuk dipahami sila ini sangat krusial. Kenapa? Karena langsung berhubungan dengan aktivitas jasmani kita, apakah itu ucapan dan tindakan. Maka ada satu pepatah bahasa Pali di dalam Wisuddhimagga itu mengatakan Sagaro anang sopanang anyang silang samangkuto. Tiada tangga menuju surga yang menyamai praktik daripada pelaksanaan sila. Jadi bahkan kehidupan kita sebagai manusia ini ya, sangat ditunjang oleh praktik daripada sila itu sendiri. Itu yang menjadikan kita itu sebagai manusia-manusia. Manusia yang berhati manusia. Karena kita memiliki moralitas. Kalau artinya kita dalam hidup kita sebagai manusia ini tidak bermoral, maka tidak ada bedanya dengan makhluk berkaki 4. Jadi intinya, kalau berhubungan dengan praktik dhamma, ya, dia antara satu dengan yang lain itu merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Termasuk halnya juga untuk bisa berdana, itu kan harus ada kebijaksanaan di situ. Tapi takaran kebijaksanaan yang selevel dalam artian untuk mengikis sifat kikir dan pelit kita. Nah, kalau artinya tidak ada satu pemahaman yang benar, maka kita juga akan sangat sulit untuk bisa melakukan dana itu sendiri. Ya, kekikirannya, sifat pelitnya, keserakahannya berkembang. Jadi artinya dia merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan antara satu sama lain. Jadi ketika kita mengembangkan dana sekalipun, ya, di situ ada kebijaksanaan. Ya, barulah dana yang kita lakukan itu bisa memberikan manfaat dan pahala yang besar. Mungkin juga kalau berhubungan dengan praktik, artinya kalau udah berbicara tentang sila, ya tentu dalam keseharian kita itu secara rutin, secara terus menerus memang kita harus jaga. Ya. Tetapi seberapa besar kemampuan kita untuk melakukan itu kembali daripada tahapan daripada latihan kita. Karena memang tidak semua orang itu mampu. Kadang-kadang mungkin kalau ya maaf ya, mungkin kita untuk berdana goceng gampang. Tapi kalau disuruh dana limpul mungkin susah. Kenapa? Kembali kepada tadi itu. Tahapan kemampuan untuk melepas dari setiap individu itu berbeda-beda. Ya. Kenapa dia bisa melepas gitu, yang goceng limpul nggak bisa? Karena mungkin kalau bagi dia ya goceng itu kecil aja, tapi kalau limpul wah udah bisa makan 2-3 kali katanya, susah. Artinya apa? Kemampuan dalam melepas sesuatu yang kita miliki itu kan berbeda-beda. Jadi artinya ditentukan juga dari tahap ekonomi kemampuan masing-masing. Jadi berbeda-beda. Nah, demikian pula yang berhubungan dengan pengembangan samatha. Tidak serta-merta orang itu artinya mampu untuk mengembangkan. Maka kenapa di situ juga kita harus punya satu kedisiplinan, termasuk salah satunya apa? Memiliki sila itu sendiri sebagai penopang. Artinya samadhi itu juga disokong oleh praktik sila. Kalau artinya sila kita tidak baik, maka ini juga yang akan menyebabkan praktik samatha kita tidak bisa berkembang dengan baik. Kenapa? Kalau misalnya dalam keseharian kita tidak menjaga sila kita dan tingkah laku kita tidak sejalan dengan nilai-nilai moralitas, ketika kita duduk nanti yang akan muncul ya pengaruh daripada perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan. Kenapa bisa seperti itu? Karena pikiran kita mencatat semua tindakan-tindakan itu. Nah, jadi ketika kita duduk diam keluar semua, ya pikiran gak bisa tenang. Nah, jadi prinsipnya adalah ya semua praktik daripada dhamma itu ya, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang saling menyokong ya. Dari apakah itu
yang sifatnya paling halus seperti kebijaksanaan itu, ya, kalau tidak ada satu kebijaksanaan, pemahaman yang benar tentang pengertian berdana, maka kita juga akan sulit. Ya. Tetapi level, ya, tingkatan daripada panya itu berbeda-beda juga. Namun yang tertinggi daripada itu semua adalah terkikisnya kekotoran batin yang sifatnya paling halus, yaitu loba dosa moha. Tetapi bukan berarti panya itu hanya artinya sifatnya untuk mengikis itu saja, tetapi yang kecil, yang sifatnya levelnya yang sedang, yang dasar-dasar juga harus kita miliki. Ya. Jadi seperti itu ya, jelas ya dia. Ya, ada lagi? Maka kalau di dalam Majjhima Patipada, ya, jalan tengah beruas 8 itu dikatakan dia jalan tengah berunsur 8. Jadi bukan terpisah, bukan 8 jalan. Salah kalau kita bicara 8 jalan, itu satu jalan. Tetapi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Maka di situ ada pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi dia merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bagaimana kalau artinya kita bisa melakukan sebuah perbuatan yang benar-benar baik kalau kita tidak ada satu keterfokusan di situ, misalnya konsentrasi, walaupun hanya untuk menjaga tindakan yang sifatnya dari jasmani misalnya. Ya, jadi butuh perhatian juga, butuh konsentrasi juga, butuh juga panya, yaitu pandangan benar dan pikiran benar. Ya, kalau di situ tidak ada pikiran benar, tidak ada pandangan benar, ya susah juga. Jadi dia merupakan satu ruas, satu jalan yang terdiri dari 8 ruas. Nah, ruasnya itu yaitu tadi dari samadhi sampai sama-samadhi itu. Ya, jadi bukan sering memang di dalam keseharian kita mengatakan 8 jalan utama. Ya, jalan tengah berunsur 8. Ya, Majjhima Patipada yang ruasnya 8. Jalan tengah beruas 8. Karena bisa menjadikan kita jadi salah pengertian, ya, padahal sudah dibilang jalan tengah, eka yano ayang mago. Eka yano itu jalan tunggal artinya, enggak disebut atta yano, ya, 8 jalan, enggak. Eka yano, eka yano, ya, jalan tunggal, jalan tengah itu sendiri, ya. Oke, ada lagi yang dari sana, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, kalau enggak ada yang mau ditanyakan ya kita tutup ya. Ada? Ya, enggak apa-apa, masih ada waktu lain ya untuk bisa bertemu lagi ya. Oke, kita tutup dengan baca Patidana ya.